Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Risti dengan NPM 2335179, dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja proyek saya yang menjadi penjumlahan biner 4 bit menggunakan gerbang logika dasar. Jadi tujuan dari rangkaian ini adalah untuk menjumlahkan dua buah angka biner 4 bit, yaitu angka 4 dan angka B, dan menampilkan hasilnya dalam bentuk LED yang menyala sesuai nilai biner hasil penjumlahan. Nah, jadi komponen utamanya itu beberapa komponen penting yang digunakan dalam proyek ini seperti dua deep switch yang sebagai input ya, untuk jadi dia tuh untuk memasukkan nilai biner A dan B. Kemudian ada uh, beberapa gerbang logika dari IC ya, seperti XOR, AND, dan OR gitu. Kemudian 5 buah lampu LED, ini ada 5 kan. Itu tuh sebagai penampil hasil penjumlahan. Kemudian dan breadboardnya untuk merakit semua komponen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kabel yang dimana ada sumber daya power. Nah, jadi merah atas dan bawah itu jalur VCC positif yang disambungkan ke pin VCC dan semua AC. Kemudian yang hitam, yang warna hitam atas dan bawah itu jalur ground GND yang disambungkan ke pin GND dengan semua AC. Kemudian ada yang input yang deep switch, itu tuh ada dua deep switch kan, di kiri kan ini. Jadi masing-masing itu mewakili bilangan 4 bit, memungkinkan sebagai input A dan B untuk operasi logika, misalnya penjumlahan XOR dan AND kan. Jadi itu kabel oranye itu menghubungkan switch yang oranye ini ke kemana ya, ke IC logika seperti yang T4HC86, kemudian yang ini kan. Nah, itu dia yang orange ini. Kemudian yang di switch itu juga menghubungkan ke ground agar logikanya low saat posisi off gitu. Kemudian yang untuk IC logika itu tuh yang XOR gate yang dua buah ini, itu tuh dipakai operasi logika XOR kan. Input yang diambil tuh dari kabel oranye dari deep switch. Kemudian output yang dihubungkan ke LED akan masuk ya ke gerbang logika lain. Jadi yang 74HC08 yang ini itu tuh ada dua kan, yaitu mengecek carry atau digunakan dalam logika. Jadi penjumlahan atau operasi lainnya itu uh, pokoknya jadi tuh kayak dia tuh ngecek gitu. Kemudian di situ ada 74HC32, itu tuh yang gerbang OR, itu digunakan untuk menghubungkan sinyal hasil intermediate gitu. Itu kemudian ada interaksi antara IC, yaitu biru muda dan ungu, yaitu menyalurkan sinyal. Jadi yang biru muda sama ungu itu menyalurkan sinyal hasil kayak mana ya, menyalurkan sinyal antar IC ya, hasil IC contohnya output dari XOR ke input AND dan atau OR gitu. Dan ada hijau coklat kuning tua itu menghubungkan intermediate logic antar IC. Dan yang hitam pendek itu ground IC nih, hitam pendek yang ini maksudnya. Kemudian output. Jadi kalau yang output LED, jadi LED di kanan atas atau merah, itu tuh nih, itu dihubungkan lewat resistor untuk membatasi arus. Nah, jadi kemudian yang terhubung ke hasil output logika, jadi kabel kuningnya tuh kabel kuning cerah ini dari output AC itu menuju resistor ini, yang ini kan, nampak nih mana kuning nih, yaitu untuk agar apa ya, untuk menuju, jadi dia tuh dari output IC kan dia menuju ke resistor LED. Kemudian di sini tertulis label 1248 sekian, ini kemungkinan yaitu, jadi ini merupakan kemungkinan dari representasi bit output 5 bit. Nah, kemudian yang power supply yang di sini itu tuh kan memberikan daya yang cukup untuk IC seri TN74HC gitu loh. Jadi arus yang sangat rendah itu menunjukkan konsumsi daya hemat atau karakteristik dari CMOS gitu. Jadi gerbang logika yang digunakan rangkaian ini menggunakan 3 jenis gerbang logika, yaitu ini yang XOR, yang IC74, HC86 nih XOR ya. Ini XOR ini. Kemudian yang bentar ya.
Nah, kemudian yang 74 hasil ini nih XOR, kemudian yang selanjutnya itu ini berfungsi untuk menghitung bit hasil sum dari dua input dan carry. Kemudian yang sini yang 74 HC08 itu tuh uh, N ya. Jadi kalau yang ini N nih digunakan untuk menentukan apakah dua input bernilai 1 menghasilkan carry intermediate. Kemudian yang OR yang 74HC32 ini itu menghubungkan dua hasil carry intermediate agar didapat carry akhir ke bit selanjutnya. Jadi kalau rangkaian full adder ini disusun sebanyak 4 buah secara berantai untuk menjumlahkan A0 sampai A3 dan B0 sampai B3. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja rangkaiannya itu. Jadi cara kerja rangkaian dari ini sebenarnya cukup sederhana. Jadi meskipun kayak kelihatan rumit kan karena kabel-kabelnya itu. Jadi pertama tuh kita mengatur angka A dan B dengan cara menyalakan atau mematikan saklar dip switch. Kemudian setiap posisi saklar tuh memiliki angka binar dari 0 sampai 15. Jadi ini merupakan representasi dari bit gitu. Kemudian setelah angka A dan B diatur, sinyal dari dip switch akan masuk ke rangkaian yang terdiri dari berbagai gerbang logika. Jadi setiap bit dari angka A dan B akan diproses satu persatu. Jadi bit pertama dari A akan dijumlahkan dengan bit pertama dari B. Kalau hasil penjumlahannya lebih dari 1, maka akan ada nilai bawah atau carry ke bit berikutnya. Jadi carry ini akan ikut jumlahkan di bit berikutnya bersama dengan bit-bit lainnya. Jadi hal ini terjadi berurutan dari bit paling rendah sampai bit paling tinggi. Sampai akhirnya dihasilkan 4 bit. Hasil penjumlahan utama dan 1 bit tambahan jika terjadi kelebihan atau overflow. Kemudian hasilnya itu dikirimkan ke 5 lampu LED. Jadi lampu LED yang menyala itu menunjukkan menunjukkan penjumlahan binar. Jadi LED paling kanan adalah bit terkecil dan LED paling kiri adalah bit tambahan jika hasilnya lebih dari 15 gitu. Kalau contoh misalnya kayak cara kerjanya itu saya tuh sebagai contoh ya, jika kita masukkan angka A sama dengan 3 dan B sama dengan 2, maka dip switch akan kita atur sesuai nilainya. Setelah itu rangkaian akan memproses penjumlahan LED akan menyala jika hasilnya yaitu 5 dalam bentuk biner gitu. Dengan begitu kita bisa lihat langsung hasilnya melalui LED tanpa perlu menghitung manual. Lanjut aja untuk menjelaskan gerbang logika. Jadi dalam project ini saya menggunakan 3 jenis gerbang logika dasar, yaitu XOR, AND, dan OR. Jadi yang semuanya itu sangat penting dalam melakukan rangkaian penjumlahan biner. Jadi dalam gerbang XOR atau inclusive OR itu tuh atau exclusive OR itu tuh sebagai untuk menghasilkan bit hasil dari dua input binar. XOR hanya akan menghasilkan nilai binar atau satu jika kedua input itu berbeda. Misalnya jika salah satu input 1 dan yang lainnya 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau misalnya keduanya sama, hasilnya itu 0. Jadi gerbang ini sangat penting dalam proses penjumlahan karena digunakan untuk menentukan nilai bit hasil dari dua angka, yaitu angka yang sedang dijumlahkan gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah gerbang N. Jadi gerbang N itu menghasilkan keluaran bernilai 1. Jadi hanya jika kedua input itu bernilai 1 dalam penjumlahan binar. Jadi gerbang N digunakan untuk mendeteksi apakah dua bit sama nilai 1, yaitu berarti harus mengirimkan nilai bawah atau carry ke bit berikutnya. Jadi N ini berguna untuk menentukan apakah dua itu apakah ada kelebihan nilai yang harus diteruskan. Kemudian yang terakhir itu adalah gerbang OR. Jadi gerbang OR itu menghasilkan nilai 1 jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1. Dalam rangkaian penjumlahan ini, OR yang digunakan untuk menghubungkan hasil dari dua kemungkinan carry yang berasal dari perhitungan sebelumnya. Jadi mungkin ada lebih dari satu jalur carry ya. OR akan menghasilkan
orang akan menghasilkan bahwa jika ada minimal satu carry yang masuk, jadi carry out ke bit berikutnya itu tetap diteruskan. Kemudian yang ketiga gerbang logika ini disusun sedemikian rupa untuk membentuk apa ya, 4 buah full adder ya. Jadi yaitu rangkaian dasar untuk melakukan penjumlahan bit. Satu bit dengan mempertimbangkan carry dari bit sebelumnya. Dengan menyusun rangkaian seperti ini sebanyak 4 kali, kita bisa menjumlahkan dua angka binar bit secara lengkap. Hasil akhirnya adalah 4 bits hasil atau utama ya, dan 1 bit carry di paling kiri yang ditampilkan melalui 5 buah LED. Baiklah, saya akan langsung saja untuk simulationnya ya. Ini udah simulasikan. Kemudian di sini ini lanjut aja. Ini kan udah ini off ya. Berarti ini sudah saya matikan tadi. Nah, ini binary ya. Ini binary. Tapi ini bedanya ini cuma sampai 8, ini sampai 16. Kenapa? Karena ngikutin ini switch ini. Misalnya saya mau input 3 tambah 3, berarti nih yang ini kan, ini 3, 2 tambah 1 3 nih. Ini 2 ditambah 1, ini 3 kan. Nah, otomatis 3 tambah 3 kan 6 nih. Yang menyala itu 4 sama 2. Kemudian nih misalnya nih, ini saya off kan lagi lah ya. Nih saya mau input delay-nya yang ada di sini lah ya. Misalnya 8, 2, 4, 4 nih tambah 4. Nah, ini langsung aja 8. Nih dia. Kemudian 8 tambah 8. Nah, dia akan muncul 8 ditambah 8. Nah, nih 16 nih muncul. Ini kalau ditambah ini di sini 8 tambah ini 4 tambah 8. Nah, ini yang A, yang B misalnya gitu ya. Dia akan 16 tambah 4 20 ya. Ya, ini 20. Nih, kemudian di sini ada induktor ya. Tadi saya lupa menjelaskan. Jadi induktor ini sebagai induktansi. Jadi apabila ini saya ini ya, mesinnya saya matikan ini saya hidupkan. Oh, ini lah ya, ini lah ya, biar sebagai, nah misalnya gini lah ya, ini saya matikan, ini akan ada delay gitu. Jadi itu sebagai induktansi intinya. Jadi baiklah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya untuk project ini, jadi membuktikan bahwa dengan hanya menggunakan gerbang logika dasar kita sudah bisa membangun sistem penjumlahan digital yang sederhana. Jadi rangkaian ini juga sangat membantu untuk memahami dasar dari bagaimana komputer menghitung angka dalam prosesor. Jadi selain tabel kebenaran menjadi alat bantu yang sangat penting untuk memverifikasi apakah rangkaian kita sudah benar atau belum. Nah, ini dia. Baiklah, itu saya dapat saya jelaskan. Saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.